Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Penguji Uji Kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Abdullah Faik, guru MI Nurul Falah Bumiarjo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan P3 tahun 2025 di FPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 25104183683. Pada hari ini Sabtu 11 Oktober 2025 saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja mata pelajaran IPA pada kelas 5 dengan materi sifat-sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, luar biasa Allah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa mengharap semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Selanjutnya kita absensi dulu. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Salsa. Kemudian Rere. Kemana? Rere sakit. Kemudian Salsa bepergian. Jadi kita doakan bersama yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang bepergian diberikan keselamatan hingga pulang ke rumahnya. Kalian sekarang kita kembali ke pelajaran. Nah, sekarang kita sudah melihat di papan tulis sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum kita ke materi, apakah itu cahaya? Ya. Apa cahaya itu? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita bisa melihat benda di sekitarnya. Nah, sekarang langsung saja, apa itu sifat-sifat cahaya?
menyimpulkan pentingnya cahaya dalam kehidupan. Lanjut, pengertian cahaya. Nah, tadi sudah dibilang cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya membantu kita melihat benda di sekitar. Nah, kalau kita gelap gulita, misalnya suatu malam gelap, apa yang akan terjadi? Kita akan susah mencari sesuatu. Kita akan susah berjalan di tengah kegelapan. Apa yang kita butuhkan? Cahaya, baik cahaya dari lampu senter, baik cahaya dari api. Nah, itu adalah cahaya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada gambar. Ada fenomena dari cahaya. Yang pertama adalah fenomena di mana cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, kalian mempunyai punya. Nah, cermin itu ketika kita senter atau kita berikan cahaya, maka akan memantul. Cahayanya akan memantul. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda yang bening. Nah, itu ada gambar, yaitu gambar di mana ada suatu akuarium yang di bawahnya ada ikan. Kemudian kita senter atau kita berikan cahaya, maka cahaya tersebut akan merambat lurus dengan atau menembus benda yang bening. Menembus benda yang bening, benda yang beningnya ada apa? Air. Jadi bisa menembus air. Kemudian yang nomor 3 ada cahaya merambat lurus. Nah, kalian ketika bercermin, tahu bercermin? Berhadapan dengan cermin, lurus enggak? Lurus. Kita bergerak apapun, ada enggak di cermin? Ada. Nah, itu adalah bahwasanya cahaya bergerak lurus atau merambat lurus. Misal kita senterkan ke arah samping, maka akan juga lurus ke samping. Nah, itu. Yang keempat, yaitu gambar dapat dibiaskan. Dibiaskan berarti apa? Gambar itu apa? Misal ada kaca yang bening. Nah, itu kita bisa menembus daripada suatu yang bening tadi. Kita lanjutkan. Nah, itu ada sinar cahaya. Nah, itu ada jenis-jenis atau macam-macam sinar cahaya. Nah, macamnya merambat lurus. Jadi gambar nomor 1, sinar cahaya merambat lurus. Kemudian sumber cahaya bisa membias semua arah, jadi membias luas. Nah, bisa pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Terus yang ketiga, berkas cahaya paralel atau sejajar. Jadi sejajar lurus, cahaya itu lurus. Terus kemudian bisa berfokus dari yang luas menjadi kecil. Lanjutkan. Nah, ini ada cahaya dan sifat-sifat cahaya dan contoh lengkap. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kita lihat yang pertama tadi, berarti merambat lurus. Apabila kita pantulkan cahaya itu ke cermin, maka akan lurus kemana cermin kita pantulkan. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat
lurus, benda yang bening. Bisa lanjutkan lagi. Nah, eksperimen sederhana. Nanti kalian di rumah gunakan senter atau kertas berlubang dan cermin. Arahkan senter ke dinding untuk melihat cahaya merambat lurus. Dan pantulkan cahaya ke cermin untuk melihat refleksi. Terus lagi masukkan pensil ke dalam air untuk mengamati pembiasan. Terus lanjut ya. Nah, sekarang hikmahnya mengapa kita belajar tentang cahaya? Kita hikmahkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan cahaya kita bisa melihat sesuatu yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, melatih kejujuran dan kerjasama saat melakukan pengamatan. Jadi kalau kita terang, pasti kita tahu, oh si A curang, si A tidak mengerjakan. Terus lanjut, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap fenomena alam yang ada di sekitar. Nah, alhamdulillah sekarang pelajaran kita selesai. Di penutup ini kesimpulannya adalah cahaya memiliki 3 sifat utama, yaitu merambat lurus, bisa dipantulkan, dan bisa dibiaskan. Dengan memahami cahaya, kita dapat lebih menghargai peran pentingnya dalam kehidupan. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah jelaskan materi tentang sifat-sifat cahaya. Nah, dari pengertian tadi, siapa yang mau bertanya? Ayo. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, berarti paham. Nah, dari pengertian di atas, sekarang kita melakukan uji soal atau latihan. Nah, latihan ini silakan kalian kerjakan secara berkelompok ya, bentuk kelompoknya. Kemudian carilah jawaban-jawaban yang sudah kami persiapkan di LKPD kalian masing-masing. Nah, LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Isilah sesuai dengan materi yang sudah disiapkan. Nah, sekarang coba kita cek dulu soalnya. Nomor 1, soalnya dilihat semuanya. Nomor 1, pengertian dan contoh sifat cahaya. Tadi pengertiannya sudah dikasih tahu, kemudian sifat-sifatnya juga sudah dikasih tahu. Yang nomor 2, macam-macam sifat cahaya. Jadi macamnya itu apa aja? Ada berapa? Misalnya ada 3, silakan gitu. Kemudian nomor 3, sifat cahaya dan alasannya. Nah, kalian tulis nanti jawabannya yang ada di LKPD kalian. Kemudian yang nomor 4, cara mengamati dan kebutuhan benda. Jadi apa yang kalian amati, kemudian eksperimenkan atau kalian praktekkan, dan kebutuhannya itu apa, nanti kalian tulis. Kemudian yang nomor 5, hikmah daripada sifat cahaya. Jadi
Jadi hikmahnya kalian tulis yang rapi ada berapa hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan selamat mengerjakan. Langsung kalian kerjakan, tulis ya di lembar kerja kalian. Kita sudah belajar materi tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian kita sudah mengerjakan lembar kerja, sudah latihan. Nah, sekarang tiba saatnya kita di penghujung waktu, yaitu kesimpulan atau hikmah daripada kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Kesimpulan pertama, cahaya memiliki 3 sifat utama, yaitu merambat